Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Mereka memiliki peranan untuk apa? Untuk mendorong agar bangsa Israel setelah masa pembuangan kembali ke Israel. Ya, ini sering disebut sebagai nabi-nabi kecil yang berperan sesudah kejatuhan Babylon dan Medo-Parsi. Itu raja yang masih anak-anak diangkat jadi raja, tetapi yang dia lakukan luar biasa. Dia memerintahkan untuk menghancurkan kuil-kuil berhala, memerintahkan untuk menghancurkan patung-patung berhala. Ada kata-kata yang berkonotasi cemburu, buruk ya. pembalas, iya. Terus apa lagi? Penuh kehangatan amarah. Kenapa kitab ini diawali seperti itu? Langsung ya, to the point ya. Nah, karena bangsa Asyur termasuk bangsa yang sering berseteru ya dengan bangsa Israel. Jadi kita bisa lihat teman-teman Facebook, pekabaran kontra. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan hari ini kita akan balik lagi untuk visit profil-profil yang ada di Alkitab. Dan hari ini sih kebetulan profilnya cukup underrated ya. Kira-kira siapa ya? Salah satu dari tokoh favorit kalian bukan ya? Kalau bukan, teman-teman boleh juga loh untuk request tokoh favorit kesayangan kalian di kolom komentar supaya kita akan bahas di next episode. Kira-kira siapa ya tokoh tersebut? Kita akan tahu setelah tonton video yang satu ini. Di Alkitab itu ada ayat. Satu lagi. Mazmur, Amsal itu apa? Nama apa? Pasal. Bukan. Pas. Waduh. Kebalik. Kalau orang bersalah dia berdoa dan Bertobat. Iya. Kalau orang chattingan itu namanya mengirim apa? Mengirim pesan. Iya betul. Di kitab Daniel itu berisi susah juga. Skip dulu deh. Kebalik. Elia itu dia siapa? Nabi. Iya. Tuhan itu maha Kuasa. Rata, semua rata itu apa namanya? Adil. Iya. Kalau orang jahat dia akan dapat Hukuman. Iya betul. Kebalik. Itu yang pertama tadi Matius, Markus itu nama-nama ya, di Alkitab itu ada ayat. Satu lagi. Pasal. Satu lagi yang paling gede, Kejadian, Keluaran. Nama Kitab. skip dulu deh. Ya benar. Ayo nah. Oke. Dibuka dulu semua. Buka dulu. Nah, silakan. Jadi, kalian tahu nggak ini tokoh siapa? Nggak tahu sih kak. Nggak tahu ya? Coba tebak aja. Ya, Itu ada dia ada di Perjanjian Lama. Hanya ada 3 pasal. 3 pasal. Iya. Paulus. Bukan ya? Nah, dia ada di salah satu kitab. Ada di Perjanjian Lama
dan dia hanya 3 pasal. Jadi nggak banyak. Kalau Mazmur kan sampai ratusan pasal. Dia nabi kecil lah pokoknya. Nabi kecil jadi. Siapa ya? Hanya 3 pasal. Clue lagi Pak. Dia setelah nikah. Tahu nggak? Amos. Amos. Bukan. Oke. Oh iya, spill dulu. Nahum. Nah, itu dia tokoh yang akan kita bahas pada hari ini. Semoga teman-teman, walaupun ini tokoh yang underrated, tapi cukup familiar ya dengan tokoh yang akan kita bahas hari ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan Pendeta Hence. Shalom. Shalom, Pendeta. Shalom juga teman-teman Facebook. Gimana kabarnya Pendeta? Sehat, puji Tuhan. Puji Sehat-sehat juga Tuhan. Ya, sehat-sehat Ya. juga di sini. Ya, Pendeta, hari ini kita akan bahas tentang Nahum. Nahum, tadi disebut underrated ya. Underrated. Mungkin kurang familiar. Betul. Ya, oke. Nah, Pendeta, dari Nahum sendiri seperti biasa. Seperti biasa. Kalau ada Pendeta Hence, kita akan tahu nih, kita akan bahas arti dari namanya Arti nama dulu ya, supaya menggambarkan pelayanan dan kehidupan rohaninya. Baik, jadi teman-teman Facebook, Nahum ini arti namanya itu dihiburkan. Atau ya penghiburan ya. Nah, Nahum ini sebenarnya nickname, nama kecil Oh, oke. ya. Jadi Nahum. Nah, kalau mau bikin nama yang lebih Aslinya, luas, nama aslinya itu adalah Nehemia. Nehemia itu artinya Allah yang menghiburkan. Tapi dia namanya bukan Nehemia, dia namanya Nahum. Kependekan dari Nehemia yang artinya adalah dihiburkan atau penghiburan. Nah, kitab Nahum sendiri, teman-teman Facebook, ditulis sekitar tahun 650 sampai 615 sebelum Masehi. Ya, itu dia. Oke, baiklah. Nahum ini juga salah satu dari nabi-nabi kecil Iya, ya. Pendeta? dikelompokkan nabi-nabi kecil atau sering kita sebut minor prophets. Ya. Kira-kira dari nabi-nabi kecil ini pembagiannya itu seperti apa ya Pendeta? Iya, betul. Perbedaan dari setiap nabi-nabi Iya ya, kecil supaya ini. jelas ya, teman-teman Facebook juga jelas nih Peranannya. ya, juga pekabarannya mungkin ya dari nabi-nabi kecil. Nah, kita tahu bersama teman-teman Facebook, nabi-nabi kecil itu terdiri dari 12 nabi-nabi ya. Nah, ada Hosea dan Amos. Nah, Hosea dan Amos ini melayani di kerajaan utara dengan ibu kota Samaria yang sering kita sebut kerajaan Israel. Jadi Hosea dan Amos melayani di kerajaan Israel, kerajaan utara. Lalu nabi-nabi yang lain seperti Obadja, Yoel, Mika, Sefanya, Habakuk, termasuk Nahum yang akan kita bahas ini, mereka ini adalah nabi-nabi kecil yang melayani di kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem yang sering disebut kerajaan Yehuda. Nah, lalu ada juga Yunus, kita tahu Yunus. Kalau Yunus ini tidak melayani di utara selatan, tapi Yunus dianggap sebagai apa? Misionaris ke kota Niniwe. Ya. Sedangkan 3 nabi terakhir yaitu Hagai, Zakaria, Maleaki, pekabarannya kurang lebih sama. Mereka memiliki peranan untuk apa? Untuk mendorong agar bangsa Israel setelah masa pembuangan kembali ke Israel. Ya, ini sering disebut sebagai nabi-nabi kecil yang berperan sesudah kejatuhan Babylon dan Medo-Parsi, agar bangsa Israel yang ditawan kembali ke tempatnya. Nah, itu dia. Jadi Nahum ini melayani bersama dengan cukup banyak ya nabi-nabi yang Ya, tadi nabi-nabi disebutkan. kecil, walaupun beda-beda zaman ya, oke. tetapi di ruang lingkup yang sama, sama. yaitu di kerajaan Yehuda. Ya, betul. Mungkin Pendeta boleh kasih fakta menarik nih mengenai Nahum. Iya, selain Yang nama, membedakan dia, selain iya. itu tadi ya. Oke. Jadi fakta menariknya begini teman-teman. Nahum ini adalah salah satu dari 3 nabi kecil yang pekabarannya bukan internal, tapi eksternal. Dalam arti bukan untuk orang Israel atau untuk orang Yehuda, tapi untuk orang di luar Israel Yehuda. Oke. Nah, beberapa episode lalu saya ingat kita bahas Nabi Obadja. Dia pekabarannya khusus bangsa Edom. Oke. Lalu yang kedua, Nabi Yunus yang tadi sempat saya sebutkan. Dia menjadi misionaris ke Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur.
Nah, sedangkan Nahum pekabarannya ditujukan kepada bangsa Asyur. Jadi lebih luas ya. Kalau Yunus kan Niniwe, tetapi nantinya kita akan lihat nih di segmen-segmen berikutnya cukup banyak persamaan antara Yunus dan Nahum, baik secara personal maupun secara pekabaran. Nah, itu hal menarik pertama ya. Hal menarik yang kedua, teman-teman, isi nubuatan itu Nahum ini seorang yang sangat suka puisi. Nah, mungkin kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak dapat kita lihat seni puisi itu, tetapi kalau dalam tulisan bahasa aslinya itu dapat terlihat. Sangat puitis. Jadi kitab Nahum itu sangat puitis. Sayangnya itu dapat dilihat kalau dengan bahasa aslinya. Jadi sangat puitis, lalu banyak kiasan-kiasan ya, banyak perumpamaan-perumpamaan. Jadi gambaran tentang kehidupan itu dinyatakan dengan perumpamaan atau kiasan-kiasan. Lalu yang berikutnya yang paling mencolok adalah Nahum, beda dengan nabi-nabi Yehuda, nabi-nabi kecil di Yehuda, dia itu tidak menceritakan atau menubuatkan tentang kejahatan Yehuda, hukumannya dan sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Kemungkinan besar pada saat Nahum menulis kitabnya, ini adalah di zaman Yehuda dipimpin oleh Raja Yosia. Nah, kita tahu ya, Raja Yosia itu raja yang masih anak-anak, diangkat jadi raja, tetapi yang dia lakukan luar biasa. Dia memerintahkan untuk menghancurkan kuil-kuil berhala, memerintahkan untuk menghancurkan patung-patung berhala. Jadi, pada saat Nahum ditulis, ini sedang masa tinggi-tingginya bangsa Yehuda untuk kembali bertobat kepada Tuhan melalui kepemimpinan Raja Yosia. Nah, itu yang hal-hal yang menarik yang perlu kita garis bawahi tentang Nahum dan juga pekabarannya secara umum ya. Secara detail kita akan bahas nanti ya. Iya, aku juga lihat di Nahum tuh walaupun cuma 3 pasal. 3 pasal, tapi betul. Isinya itu puitis semua sih pendeta, walaupun di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap kelihatan ya, kiasan-kiasan gitu. ya. Iya betul. Bahasa-bahasa yang jarang digunakan. Jarang digunakan. Iya, betul. Ya, oke. Nanti kita akan lihat tuh ya ayat-ayatnya ya. Iya. Baiklah. Pendeta. Ya. Jadi sebenarnya dari 3 pasal ini nih sangat sulit juga sih aku untuk menerjemahkannya. Bagaimana nih, apa arti dari ketiga pasal ini? Iya. Jadi sebenarnya temanya apa nih? Tema pekabaran dari 3 pasal ini. Jadi Dei dan juga teman-teman Facebook semua, tema utama dari kitab Nahum itu adalah penghakiman atas bangsa Asyur dan spesifik kepada kota Niniwe. Nah, kalau kita dengar kota Niniwe, ya tadi seperti saya bilang, kita ingat siapa? Yunus. Karena memang nanti kita akan lihat, kita akan kulik ya. Cukup banyak persamaan, pekabaran, personality dari Nahum dan Yunus, walaupun hidup beda zaman. Ya, walaupun hidup beda zaman. Yunus hidup kurang lebih sekitar 150 tahun sampai 200 tahun sebelum Nahum. Ya, sebelum Nahum. Ya. Baiklah, kita akan melanjut membahas lebih dalam lagi nih pendeta mengenai Nabi kecil Nahum ini setelah yang satu ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Oke, kita akan kembali mendiskusikan lagi mengenai tadi pendeta sempat mention juga bagaimana jarak dari Nahum sama Yunus. Itu cukup jauh, 150 tahun. Iya. Tapi kenapa bisa kembali lagi ke Niniwe? Kembali lagi ke Niniwe. Ya, jadi teman-teman Facebook kita perlu ingat ya, Yunus itu hidup kurang lebih sekitar tahun 800 sampai 750 sebelum Masehi. Sedangkan Nahum melalui pekabarannya kita bisa ancar-ancar nih ya, kita bisa perkirakan Nahum itu hidup sekitar tahun 650 sampai 615. Jadi beda seperti saya bilang di segmen yang lalu bahwa sekitar 150 tahun perbedaannya. Nah, tetapi karena pekabarannya kurang lebih sama, Yunus menjadi misionaris ke Niniwe, kota Niniwe spesifik ya, kota Niniwe. Sedangkan Nahum bicara soal Asyur, sedangkan Niniwe adalah ibu kota Asyur, sehingga terjadi banyak kesamaan. Nah, tapi kita akan lihat dulu ya, nanti kita lihat ya satu persatu kesamaannya. Nah, tapi untuk mengawali pembahasan kita ini, kita buka di kitab Nahum ya, kitab Nahum pasal 1 ayat 1 dan 2. Dei tolong baca. Oke. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah.
Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Iya. Jadi ayatnya serem ya langsung. Ada kata-kata yang Ada berkonotasi buruk ya. cemburu, ternyata. Pembalas. Iya. Terus apa lagi? Penuh kehangatan amarah. Kenapa kitab ini diawali seperti itu? Langsung Pendeta? ya, to the Apa point artinya? ya. Iya. Jadi begini teman-teman Facebook, banyak orang menyalahartikan ayat-ayat seperti ini. Allah cemburu, Allah pembalas. Berarti dendaman dong gitu ya. Allah penuh kehangatan amarah. Jadi seolah-olah tuh Tuhan tuh, aduh, tanda kutip ya, tanda kutip, jahat gitu ya kok. Seperti itu. Kan Allah harusnya penuh belas kasih, maha penyayang, maha penyabar. Tapi kenapa kata-kata seperti ini? Nah teman-teman Facebook perlu saya garis bawahi ya. Kita garis bawahi sama-sama. Kalau ada ayat yang kita menggambarkan tentang Tuhan, jangan kita samakan dengan Tuhan itu dengan kita manusia. Cemburunya Tuhan dengan cemburu manusia. Pembalasnya Tuhan dengan pembalas manusia. Penuh kehangatan amarah, amarah Tuhan dengan amarah manusia. Saya mau tanya dulu, kalau kita cemburu, ya, itu artinya apa? Kalau kita manusia, kalau manusia cemburu, ya, cemburu kepada mungkin kalau anak-anak muda punya pacar, dia cemburu sama pacarnya, ya, atau yang sudah menikah cemburu dengan pasangannya. Kenapa cemburu? Biasanya ya pendeta ya. Ya biasanya ya. Coba curhat. Kenapa? Biasanya cemburu itu karena punya pemikiran bahwa pasangan kita akan dimiliki orang lain, akan diambil. Ya berarti kita merasa dirugikan kan? Dirugikan. Betul kan? Kita merasa dirugikan. Manusia cemburu itu karena dia merasa dirugikan, dihianati. Berarti jadi dia di pihak yang dirugikan. Nah cemburunya Allah tidak begitu. Kalau Allah disebut cemburu kepada kita manusia, bukan Allah yang dirugikan. Allah cemburu karena Allah tahu kita yang akan dirugikan. Karena kita lihat, kita manusia. Kesetiaan kita kan harusnya kepada Allah. Tapi pada saat kita melawan perintah Allah, seperti bangsa Israel, dalam kasus ini bangsa Asyur ya, berarti kan mereka setia beralih dari Allah kepada siapa? Setan. Berarti mereka melakukan apa? Kejahatan kan? Melanggar dosa. Yang rugi siapa? Manusia. Bukan Allah. Allah cemburu dengan manusia cemburu tuh beda banget. Kita manusia cemburu karena apa? Karena merasa kita dirugikan. Kita merasa dihianati. Kita merasa jadi korban. Kalau Allah cemburu, Allah tidak merasa diri dia jadi korban. Allah tidak untuk kepentingan Allah dia cemburu, enggak. Untuk kepentingan kita. Karena dia tahu kalau kita melawan dia terus, memberontak terus, melawan perintahnya terus, apa yang terjadi dengan kita? Mati, binasa. Siapa yang rugi? Kita. Kita, bukan Allah. Allah pembalas. Karena manusia pembalas, apa dasar kita membalas? Karena orang itu melakukan kejahatan kan sama kita. Kalau orang itu baik, masa kita balas? Kan pembalas di sini pasti konotasinya negatif kan? Betul nggak? Kita membalas orang itu kenapa? Karena dia jahat sama kita. Pertanyaannya, Allah kalau disebut membalas, seperti apa? Apakah untuk keuntungan Allah supaya menunjukkan superior? Saya juga bisa balas ini gitu. Enggak kan? Balas di situ artinya apa? Pembalas di situ. Artinya apa? Ada konsekuensi. Pada saat kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Tuhan, automatically ada konsekuensi, ada akibat. Akibat dari kesalahan kita. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab banyak kok. Raja Daud melakukan kesalahan. Diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni. Tapi ada nggak konsekuensinya? Ada banyak konsekuensinya. Begitu juga Musa melakukan kesalahan. Ada nggak dimaafkan Tuhan? Dimaafkan, diampuni. Ada nggak konsekuensinya? Ada. Jadi pembalas yang dimaksud di Tuhan itu bukan untuk menunjukkan superior bahwa Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi pembalas yang dimaksud di sini adalah diingatkan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita sekarang, teman-teman Facebook. Pada saat kita melakukan kesalahan, ada apa? Ada konsekuensi, akibat yang harus kita apa? Hadapi dan kita apa? Kita terima. Jangan mau buat dosa tapi nggak mau terima akibatnya, itu kan ngawur gitu loh. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita tahu bahwa akan ada akibat. Dari apa? Konsekuensi yang kita lakukan dalam dosa. Begitu juga dengan kehangatan amarah. Bukan marah-marah seperti kita manusia. Kenapa kita marah? Mungkin kita tersinggung kah? Harga diri kita diinjak-injak kah? Atau orang melakukan kesalahan dan sebagainya, nggak benar kerja dan sebagainya. Amarahnya Tuhan itu berbeda dengan kita manusia. Amarah kita itu seringkali
destroy ya, sifatnya menghancurkan. Amarah Tuhan itu seperti amarah seorang papa dan mama kepada anaknya yang berbuat salah. Marah, tapi dia tidak benci sama anaknya. Dia marah supaya anaknya apa? Karena Hidup sayang, benar, karena sayang. Nah, itulah penuh kehangatan amarah. Jadi kata-kata ini sering, kata-kata ala cemburu, ala pembalas, ala penuh dengan kemarahan, sering disalahartikan oleh kita. Sering kita menganggap cemburunya Allah, pembalasnya Allah itu sama dengan manusia. Padahal jauh berbeda. Jauh berbeda, tujuannya pun jauh berbeda. Itu semua untuk kepentingan siapa? Kita manusia. Kalau Allah cemburu, bukan untuk kepentingan Allah. Nah, itu dia. Kalau kita lihat juga ya pendeta, Ya. di ayat-ayat yang selanjutnya, Nahum itu seperti memberikan konotasi baiknya. Tadi kan Ya. yang buruknya. Iya. Jadi dilanjutkan dengan kebaikan dari Tuhan. Iya, jadi tadi ayat 1-2 kan dibilang, Iya. udah dibilang ya. Ada kata-kata yang kita udah jelaskan, cemburu, penuh kehangatan amarah, ya kan, pembalas. Tapi itu makanya saya bilang puitis. Puitisnya Nahum. Begitu masuk di ayat selanjutnya, dia jelaskan. Baru, Nah, itu coba kita baca di ayat 3. Coba teman-teman Facebook juga lihat di ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Iya. Ya kan? Di ayat selanjutnya puisinya jalan gitu. Tuhan itu panjang sabar, ya kan? Kuasa. Sangat Besar ya, maha kuasa. kuasa, besar kuasa. Tapi walaupun panjang sabar, bukan berarti dia tidak apa menghukum, bukan berarti konsekuensi dosa itu apa hilang. Saya mau kasih tahu ya teman-teman Facebook ya, Tuhan itu maha kasih, yes. Tapi Tuhan juga maha adil. Ya. Kita jangan pernah lupa itu. Dia maha kasih, betul. Tapi dia juga maha adil. Jadi tidak mungkin orang yang melakukan dosa dalam hidupnya sama dengan orang yang menurut dalam hidupnya. Karena ada unsur keadilan kan di situ. Nah itu dia. Inilah yang mau ditunjukkan oleh Nahum. Dan juga beberapa penulis Alkitab lainnya. Tentang Tuhan kita. Yang jelas apa yang katakan Nahum benar. Panjang sabar kan. Menghadapi bangsa Israel. Apalagi khususnya sejak mereka keluar dari Mesir. Masuk tanah perjanjian. Hidup di tanah perjanjian. Beratus-ratus tahun dengan raja-raja yang begitu banyak. Puluhan raja-raja. Baik di kerajaan Yehuda dan Israel. Semuanya melakukan. Tidak semua. Maksudnya gini. Pada umumnya. Bangsa itu melakukan apa? Kejahatan, pemberontakan. Dan Tuhan tetap mengasihi. Bahkan sampai di pembuangan pun, selesai pembuangan Tuhan mau apa? Mereka kembali. Nah, ini menunjukkan panjang sabarnya. Iya, iya. Nah kalau kita lanjut lagi pendeta Ya. ke ayat-ayat yang lebih dalam Ya, lagi di ya. dalam Nahum ini. Sebetulnya apa pekabaran untuk bangsa Asyur ini Iya. yang terdapat dalam pasal Nahum ini? Iya ya, pasal Kitab 1, 2, Nahum, 3 iya. ya, 1-3. Jadi teman-teman Facebook, tadi sudah dikatakan bahwa Nahum ini, kitab Nahum ini tujuannya adalah pekabarannya untuk penghakiman atas bangsa Asyur. Ya. Bangsa Asyur itu, kerajaan Asyur itu ibu kotanya Niniwe. Nah itu ya. Nah tadi dia tanya apa sebenarnya yang utamanya yang mau disampaikan. Nah kita masih tetap di Nahum pasal 1, sekarang kita baca di ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Iya, pada saat disampaikan pekabaran ini, bangsa Asyur masih kuat gak saat itu? Masih kan? Masih eksis gak? Masih eksis. Orang Israelnya takut sama bangsa Asyur. Tapi Tuhan bilang ini nubuatan, ya, bahwa mereka akan apa? Satu kali akan hilang binasa. Artinya apa? Habis selamanya. Nah, itulah dosa itu, ya seperti itu. Tuhan mengasihi orang berdosa. Yang Tuhan benci adalah dosa. Dan dosa itu pada waktunya nanti akan apa? Habis binasa seperti yang dikatakan di sini. Bahwa apa? Akan terbabat, hilang terbabat, habis binasa. Habis binasa. Jadi bangsa Asyur itu akan seperti itu. Seperti dosa gitu, akan apa? Habis binasa. Karena pada saat ini disampaikan kepada Nahum, kan bangsa itu masih eksis. Bangsa itu masih kokoh, bangsa Asyur. Tapi Tuhan katakan akan hilang, binasa, terbabat, habis. Nah, kita coba lanjut di Nahum, tapi sekarang pasal 3 ya teman-teman. Pasal 3 kita baca ayat 1. Oke. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Ya. Kota yang dimaksud apa itu? Niniwe ya. Niniwe, karena dia ibu kotanya kan. Memang Niniwe.
yang dimaksud. Kota itu akan hancur, binasa dan sebagainya. Ya, celaka ya kota itu. Nah, itu dia. Sebenarnya jadi pingin tahu juga, Ya, emangnya ya. pada saat itu bagaimana sih kondisi di Niniwe ya? Tapi mungkin kita bisa tahan sebentar ya, Ya, pendeta ya. ya, baik. Teman-teman juga jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembahasannya setelah yang satu ini. Oke, kita akan lanjut lagi diskusi kita yang tadi, pendeta. Kita bisa lihat ya, Niniwe ini kembali lagi di mention di Alkitab setelah kejadian peristiwa Yunus. Berkaitan ya. Yunus Berkaitan ya, dengan ya, Yunus. ya. Sebenarnya apa yang terjadi, pendeta, pada saat itu di Niniwe? Iya, di zaman Nahum ya. Di zaman Nahum. Sebelum zaman Nahum kita coba lihat sedikit dulu nih sekilas pada zaman Yunus. Karena Yunus menggambarkan Niniwe cukup detail ya sebagai sebuah kota. Nah, kalau kita lihat teman-teman Facebook, pada zaman Yunus, Niniwe ini adalah salah satu kota terbesar yang pernah ada. Ya, memang wajar karena dia adalah ibu kota kerajaan Asyur, menjadi kota terbesar. Ya, jadi kota itu dibangun di atas sebuah sungai yang namanya Sungai Tigris. Jadi di atas sungai kota tersebut. Ya, lalu karena Sungai Tigris adalah sungai yang sangat subur, Niniwe pun adalah tanah yang sangat apa? Subur. Sangat luar biasa. Ya, kota itu adalah kota yang sangat maju. Mungkin kalau zaman sekarang kita bisa sebut kota metropolitan lah. Pada saat itu, dan itu menjadi kota metropolitan atau kota besar berabad-abad lamanya, ya. Nah, lalu Yunus juga pernah menggambarkan kota itu begitu luasnya sampai kalau mau mengelilingi kota itu harus 3 hari perjalanan, jalan kaki ya, jalan kaki, luas, saking luasnya. Lalu seiring dengan masa kejayaannya, seiring setelah mereka bertobat pada zaman Yunus, seiring dengan itu berlalu, Niniwe kembali menjadi pusat kota kejahatan. Banyak tindak pidana dan kejahatan yang terjadi di kota Niniwe. Itulah menjadi gambaran pada zaman Nahum. Pada saat Nahum mengabarkan yang dia sampaikan di kitab Nahum ini. Ya. Jadi di buku Nahum ini kita bisa lihat secara eksklusif ya, pendeta, bagaimana Nahum menggambarkan Niniwe dan pada penghakimannya. zaman ini, Ya. Kita bisa lihat nih, sekarang kita baca lagi ya di kitab Nahum ya. Nahum 3, pasal 3, kita lihat di ayat 5 sampai 7. Coba deh tolong baca. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Iya, udah rusak, udah gak bisa diperbaiki. Ya, di pasal 1 tadi ayat 12 jelas katakan akan hilang musnah, terbabat habis. Udah rusak, udah gak bisa diperbaiki. Rusaknya tuh udah rusak, bukan rusak yang bisa, udah gak bisa diperbaiki lagi. Udah istilahnya kalau kata kita udah kartu mati deh, udah gak ada bisa ngapa-ngapain lagi, udah rusak ya. Udah kan. Jadi buku ini teman-teman Facebook, buku Nahum ini secara eksklusif menggambarkan penghakiman kepada bangsa Asyur, khususnya secara spesifik di kota Niniwe. Ya, kota Niniwe, itu dia. Tadi di awal juga pendeta ada katakan kalau misalkan ada persamaan antara Yunus sama Nahum. Apa itu persamaannya? Iya, persamaannya ini baik secara personal maupun secara pekabaran, ya, secara personal. Jadi teman-teman Facebook bisa lihat ya, kita tahu cerita Yunus. Nah, sekarang kita sedang pelajari cerita Nahum ya, atau pekabaran di kitab Nahum. Nah, kita lihat pekabarannya kan fokusnya sama-sama untuk kerajaan Asyur. Dalam hal ini kota Niniwe. Lalu nubuatannya juga sama. Yunus kan juga. Pada saat Tuhan bilang pergi ke Niniwe, kasih tahu bahwa Niniwe ini, kota ini akan hancur kan? Nubuatan kan? Sama. Tuhan juga katakan hal yang sama buat Nahum. Lalu yang berikutnya, Yunus dan Nahum secara personality sama-sama masuk di golongan minor prophet atau nabi-nabi kecil. Ya. Dan yang menarik adalah di bagian akhir. Baik dari kitab Yunus maupun kitab Nahum, ayat terakhirnya itu ada sebuah pertanyaan. Nah, coba kita lihat nih, kita bandingkan ya teman-teman. Ayat terakhir di kitab Yunus itu ada di Yunus 4 ayat 11. Coba deh tolong baca. Di Yunus 4 ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak.
pertanyaan itu Pertanyaan ya. kan? Ternaknya yang Banyak. banyak. Nah, lalu sekarang kita So. lihat ayat terakhir di kitab Nahum itu di Nahum 3 ayat 19. Nah, coba Oke. deh baca. Nahum 3 ayat 19. Nahum 3 ayat 19. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus? Terus-menerus, ya kan? Ternakmu banyak, terus-menerus, ya kan? Jadi diakhiri dengan pertanyaan. Memang Betul. dua kitab ini kesannya menggantung ya di akhir iya, ya. iya. Kan kita nggak tahu Yunus akhirnya masih marah-marah nggak sama Tuhan sesudah pohon itu tidak ada lagi. Nahum pun juga bagaimana kelanjutan dari pekabarannya. Karena pertanyaan terakhir kan pertanyaan, ya kan? Nah, itu persamaannya dari kitab Nahum secara personality dengan Yunus dan pekabarannya. Nah, Oke, kalau itu persamaannya apa perbedaan dari Perbedaan, kedua ya, orang ya, ini? ya. Pasti banyak perbedaannya sih ya. Lebih pendeta. menarik perbedaannya Lebih sih menarik lagi, daripada oke. persamaannya ya. Perbedaan jadi gini teman-teman, perbedaannya nih pertama di kitab Yunus itu ada mercy, ada belas kasih kasih. Tuhan, ya kan? Makanya mereka kalau mereka bertobat ya diselamatkan kan, dan memang nyatanya mereka bertobat dan Tuhan menyelamatkan mereka dari nubuatan kehancuran. Tapi di Nahum nggak ada mercy. Bukan Tuhan jadi kejam dan sebagainya. Ingat ya, kita udah bahas itu di segmen yang lalu ya, bahwa pemarahnya Tuhan, cemburunya Tuhan beda dengan manusia. Di Nahum tidak ada lagi belas kasih Tuhan maksudnya. Dia akan hancur, memang benar-benar hancur. Kayak di Itu ayat terakhir perbedaannya. ya, Iya, pendeta ya. iya di ayat terakhir. Tidak ada lagi yang Pengobatan untuk pengobatan cederamu. cederamu nggak ada lagi. Lalu yang kedua adalah Yunus, nabi yang awalnya melawan Tuhan. Nahum menurut dari awal sampai akhir, ya kan? Itu bedanya tuh personality. Yunus melawan perintah Tuhan. Nahum begitu dikasih tahu dia kabarkan. Dan jangan lupa loh, pada saat Nahum mengabarkan ke Asyur itu mengandung resiko. Karena kan Asyur masih kuat di situ. Kalau rajanya tersinggung dengan segala Iya, pekabaran iya, itu, benar. orang Asyur tersinggung, bagaimana Nahum? Pemberani juga Pemberani ya, pendeta ya. Karena dia. Yunus saja Awalnya kabur kan. takut, Iya. ya. Itu perbedaan kedua. Lalu ketiga, kitab Yunus fokusnya kepada the messenger. Si Yunus ya kan, kitab Yunus Iya, itu. iya betul. Ya kan, bagaimana dia lari, bagaimana dia dibuang ke laut, bagaimana ikan tangkap dia, lalu dibuang ke itu, lalu dia pergi, lalu dia marah karena pohon dan sebagainya. Oh iya betul. Jadi fokus kitab Yunus itu teman-teman kepada messengernya, si pembawa pesannya, si Yunusnya. Kalau kitab Nahum fokusnya Nggak ada. kepada apa? Kepada message-nya, kepada pekabarannya, bukan kepada messengernya. Nah, itu perbedaan berikutnya yang menarik, ya kan? Yunus berfokus kepada messengernya, pembawa pesannya. Kalau Nahum fokus kepada message-nya, kepada pekabarannya. Lalu perbedaan berikutnya, di Yunus dikatakan dia itu dilepaskan di dalam air atau lautan. Betul ya? Betul. Kan dibuang gitu kan, sama Di ikan tengah-tengah kan, laut, sesudah ya. 3 hari 2 malam dibuang. Nah, di Nahum dikatakan bangsa Asyur itu akan dimusnahkan lewat apa? Air. Coba deh baca di Nahum 2 ayat 8 ya, kalau teman-teman bisa lihat, nanti teman-teman baca di rumah, bahwa dikatakan apa? Akan dihukum menjadi kolam air. Ya, di Nahum 2 ayat 8 teman-teman. Akan dihukum menjadi kolam air. Jadi Yunus dibuang, diselamatkan ke air, dari air. Kalau Nahum pekabarannya bahwa kota Niniwe itu akan dimusnahkan menjadi apa? Kolam air. Dan yang berikutnya adalah pada zaman Yunus, orang-orang Niniwe bertobat. Ya dong, bertobat, makanya tidak jadi kan nubuatan itu. Tapi pada zaman Nahum, 150 tahun kemudian, orang-orang Niniwe tidak bertobat. Makanya mereka apa? Dibinasakan. Itu perbedaan. Persamaan tadi kita sudah lihat, dan sekarang apa? Perbedaan-perbedaannya. Nah, itu Sangat dia. menarik ya pendeta. Iya, menarik sekali. Oke, untuk selanjutnya nih pendeta, kira-kira dari kedua tokoh, walaupun yang kita fokuskan lebih ke Nahumnya sih Nahum, ya pendeta ya kayak kesan kita bahas Nahum, betul. Apa sih pendeta pesan yang bisa kita aplikasikan? Karena kan ini semua lebih kepada si Niniwe kan, Iya. kira-kira yang bisa diaplikasiin ke Ya, ya tadi sudah berapa kita singgung ya, Iya. tentang perbedaan pekabaran ya. Seperti kita fokus Nahum ya. Kita lihat bahwa Nahum itu dari awal dia setia, dia menjalani tugasnya sebagai nabi Tuhan. Sejak awal dia dipanggil menjadi apa? Menjadi nabi Tuhan. Dia kabarkan itu, walaupun seperti saya bilang ada resiko di situ saat dia kabarkan.
tentang apa? Kejatuhan Asyur. Kehancuran Asyur akan menjadi kolam air dan sebagainya. Memang sih mereka didirikan di atas sungai Tigris kan, air juga gitu, tapi akan menjadi kolam air. Tapi dia tetap berani mengabarkan itu. Ya, aplikasinya buat kehidupan kita sekarang sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus, ya kan? Kita sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya kita harus berani sih mengabarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan Tuhan Yesus. Karena memang itulah kita fungsi kita menjadi apa? Saksi-saksi Kristus, seperti yang Yesus minta kepada 12 murid pada saat dia naik ke surga di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tepatnya, dan itu juga diminta kepada siapa? Kepada kita. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman, berkaitan tetap masih di kitab Nahum, adalah bagaimana Nahum menunjukkan penghakiman atas Niniwe sekaligus pemulihan atas Yehuda. Nah, ini menarik ya. Nah, coba kita buka di dalam Nahum pasal 1, kita kembali ke pasal 1, sekarang ayat 12 sampai 15. Oke. Aku yang baca pendeta ya. Silakan. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan, kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang-orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Nah, jadi lihat di sini ya, jadi penghakiman atas bangsa Asyur menjadi pemulihan bagi bangsa Yehuda. Dikatakan gak ada lagi orang dursila, orang jahat ya yang akan menyerang. Nah, karena bangsa Asyur termasuk bangsa yang sering berseteru ya dengan bangsa Israel. Jadi kita bisa lihat teman-teman Facebook, pekabaran kontras, puitis ya yang disampaikan Nahum memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan pekabaran atau kitab Yunus. Intinya adalah teman-teman bahwa Nahum ya menjalankan visi dan misinya sebagai seorang nabi Tuhan dengan memberitakan pekabaran itu. Walaupun memang bukan buat umat Tuhan intinya, tapi kepada bangsa Asyur untuk Untuk penghakiman mereka nantinya hilang binasa. Nah, itu dia. Menarik banget ya pendeta, bagaimana Nahum bisa merangkum pesannya dalam bentuk puisi yang lebih puitis, dan bagaimana pesannya tersampaikan dengan baik dan nubuatan itu terjadi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam segmen kesimpulan setelah yang satu ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam segmen kesimpulan. Pendeta boleh berikan kesimpulan dari diskusi tadi. Baik, jadi teman-teman Facebook sekalian, seperti yang kita sudah pelajari beberapa menit ini, bahwa Nahum fokus kepada pekabarannya, bukan kepada yang mengabarkannya. Ya, jadi Nahum sangat banyak memberitakan tentang penghakiman atas bangsa Asyur, khususnya lebih spesifik kepada kota Niniwe. Jadi dengan apa yang dikabarkannya, ada 4 poin yang bisa kita dapat teman-teman. Yang pertama adalah Nahum menggambarkan Tuhan Allah itu sebagai raja yang berdaulat. Ya, dia penuh kuasa di seluruh alam semesta. Dan dia akan menghakimi bangsa-bangsa yang melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap dirinya. Lalu yang kedua, Tuhan Allah tidak pernah membiarkan orang berdosa untuk bebas dari konsekuensi akibat dari dosa yang sudah dia buat. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita ingat teman-teman, bahwa Tuhan Maha Pengampun. Walaupun ada konsekuensi dosa yang kita terima, tapi Tuhan Maha Pengampun, dia panjang sabar khususnya bagi umatnya yang mau bertobat. Dan yang keempat, saya mau bacakan saja ayat yang terdapat dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi teman-teman Facebook sekalian, dengan mengetahui isi kitab Nahum, pekabarannya, kita diharapkan untuk dapat lebih mengerti tentang kekudusan Allah, kedaulatan Allah,
dan juga perlindungannya yang besar terhadap umatnya. Ya, jadi walaupun banyak orang melawan perintahnya, ya khususnya umat Tuhan, tapi dia tetap panjang sabar. Dia memberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa apa? Kembali ke jalan Tuhan, bertobat dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Nah, itu dia. Terima kasih banyak Pendeta Sama-sama. atas remindernya juga ya Ya. kepada kita dan teman-teman Facebook yang ada di rumah. Untuk menutup diskusi kita pada hari ini, Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih pelajaran yang begitu baik bagi kami melalui kitab Nahum, mengingatkan, mengamarkan kepada kami bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, tetapi juga Engkau panjang sabar, penuh kasih kepada kami. Biarlah Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa menuntun kami, memberkati kami. Jika kami jatuh ke dalam dosa Tuhan, biarlah kami cepat bangkit. Dan pada saat kami melakukan hal-hal yang benar seturut kehendak-Mu, biarlah kami tetap teguh dan tidak jatuh. Tuhan, kami yakin dan percaya banyak hal yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami dan akan menjadi bagian kami. Karena doa ini semua dialaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak ya Pendeta. Sama-sama, Dek. Tuhan Untuk sesi berkati. hari ini buat Ya. teman-teman Facebook juga yang ada di rumah, jangan lupa kalau suka videonya kasih thumbs up. Dan supaya teman-teman yang lainnya mendengarkan pekabaran ini, jangan lupa untuk share ke mereka. Dan supaya gak ketinggalan update, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi dari channel Facebook dan follow Instagram Hope Channel Indonesia. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.